Halo pemirsa setia Batik TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pada kesempatan kali ini bersama saya Linda Rahmanita, kita akan ngobrol bareng bersama dengan ketiga narasumber yang sudah hadir. Dan tentunya topik pada malam hari ini akan berkaitan nih seputar dengan kuliner, UMKM dan juga potensi wisata yang ada di IBC atau International Batik Center. Nah, sebelum itu kita mungkin berkenalan terlebih dahulu ya pemirsa dengan ketiga narasumber yang sudah hadir di depan kita semua. Selamat malam Bapak, boleh diambil mikrofonnya? Oke, boleh dari yang sebelah sini dulu, Bapak siapa ini? Oke, dengan Pak Adi Pramono. Nah, panggilannya Pak Adi boleh. Oke, Pak Adi. Biasa hitnya gitu. Nah, kalau yang di luar Jawa kebanyakan malah manggilnya Pak Bram. Pak Bram, karena oke. di Pramono Bramantio. Oke. Panjang kayak kereta. Iya, oke. Terima kasih Bapak Adi ya pemirsa. Kemudian berikutnya dengan Bapak? Iya, saya Bapak M. Nuh. Bapak M. Nuh ya, atau biasa dipanggil Pak Panggil Nuh. Pak Nuh, iya. Pak Nuh, oke. Berikutnya dengan Bapak? Perkenalkan saya Hadi Iksanto, biasa dipanggil dengan cukup Pak Hadi saja. Oke, Bapak Hadi ya pemirsa ya. Oke. Jadi ini izin saya perkenalkan satu persatu kembali ya. Ini jadi pemirsa Bapak Hadi ini adalah selaku CEO dari PT Join Jaya Group. Kemudian ada Bapak Nuh ini selaku anggota dari divisi SDM PT Join Jaya Group. Kemudian Bapak Hadi adalah perwakilan dari Paguyuban Pedagang Batik di International Batik Center pemirsa. Nah pada hari ini sehubungan dengan ini ya Pak, backgroundnya sudah ada di belakang kita semua adalah menyambut reopening pendopo Lira Cafe and Resto. Betul. Oke, ini kalau boleh tahu Bapak, dulu kan emang di depan IBC ya pemirsa sudah ada resto ya Pak ya, itu sudah ada. Nah, apa sih yang membuat dari PT Join Jaya Group ini membuka Lira Cafe and Resto di dalam pendopo ini Pak? Oke, kalau sedikit saya cerita sebenarnya lucu sih sebenarnya. Karena awalnya saya salah satu di luar dari background suka ngopi itu Mbak. Awalnya suka ngopi, terus saya juga biasa kalau dinas ke Jawa Barat, kadang ke Jawa Timur. Saya tuh penasaran Pak, IBC itu gara-gara Lira, jujur, bukan di IBC pas rame nih malah. Nah itu saya nyoba mampir terus ngopi ceritanya. Ketemulah Pak Agam, itu owner kita, yang terhormat Pak Haji Saifuddin Agam panjangnya. Beliau ngobrol terus, ya saya membuka background akhirnya. Ini udah lama Pak kok kayak gini gitu kan. Saya ya dasarnya pekerjaan sih ya. Kok lihat kasihan Pak. Ya kok kasihan. Ini tempat bagus depan itu. Tapi kok settingannya terus kok ini kok kurang ini menurut. Akhirnya saya ngobrol sama Pak Agam. Maaf Pak Agam, kalau semisal ini perkenalkan saya Pak Adi, saya juga salah satu kerjaan kita ya sebagai manajemen konsultan F&B kuliner dan pengembangan UMKM destinasi pariwisata. Oh gitu, wah ini bahasa yang insya Allah nanti sampai dimanapun saya selalu ingat ya. Nah ini kok beliau ngobrol, saya ada pengembangan tapi bukan di sini. Nah kirain mau pengembangan di mana? Tunjuklah di sini Pak. Nah saya kan wah ini backgroundnya apa ini? Kok bisa nyewa pendopo secakep ini saya bilang. Kok bisa nyewa belakangnya, samping-sampingnya gitu. Akhirnya dia cerita. Di sini ada paguyuban Pak. Nah saya sewa sama paguyuban. Enggak ah. Yang saya tahu IBC dulu ada manajemen nih. Beliau kan sama, enggak bingung gitu kan. Nah, akhirnya saya lihat. Nek aku suruh milih, ya tak pilih semua. Tetapi nek dipilihkan, ya saya jujur milih yang di dalam. Karena identifikasi orang Pekalongan itu ngeten, nyantai ya, tempatnya pinggiran juga, ya ginilah
Nah ini belum apa-apa, masih konsep rehab Pak. Nah itu dari situ Mbak. Apalagi yang nanti kita hadirkan adalah untuk F&B-nya Nusantara Food. Terus kita juga nanti akan membackup dari pariwisata yang ada di sini, kerajinan maupun yang memproduktifkan, ya kan, IBC itu sendiri. Makanya di sini saya tidak melupakan logonya IBC, tetap ada, harus ada, biar masih senyawa. Ngeten. Itu aja Mbak, ngapunten. Oke, terima kasih Pak Adi. Berarti begitu ceritanya ya, berawal dari suka ngopi ya Pak ya. Dan sini terlihat sangat potensial apalagi di tepi pantura begitu ya Pak ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke Pak Nuh. Pak Nuh kalau boleh tahu nih Pak, ini kan tadi sudah diceritakan ya kalau Lira sudah ada di depan pada awalnya. Nah kalau untuk yang di pendopo ini, itu akan dibuat konsepnya seperti apa Pak? Oh iya, terima kasih. Untuk ke depan Lira Cafe kita posisi di depan masih utuh. Untuk pengembangannya kita akan menghidupkan Lira Cafe di pendopo dengan nama Pendopo Lira Cafe and Resto. Nilai fungsi dari pendopo ini apa saja? Di samping kita tetap buka untuk di 24 jam dengan karyawan-karyawan kita yang ada, kita juga keterkaitan nilai fungsi dari pendopo ini untuk EO dan WO, event organizer sama wedding organizer. Dan kita akan masuk ke ranah keterkaitan dengan pengembangan UMKM melalui pelatihan-pelatihan, workshop, dan kita insya Allah nanti akan bekerjasama dengan Dinas Perekonomian dan UMKM keterkaitan itu, sehingga turun ke bawah tingkat kelurahan dengan diadakannya keterkaitan pelatihan-pelatihan keterkaitan kuliner atau yang bernuansa kearifan lokal atau bentuk UMKM kerajinan-kerajinan apa sajalah yang ada, apalagi keterkaitan bahan bekas tapi diolah lagi ya menjadi bahan kerajinan yang bernilai tinggi seperti itu. Itu keterkaitan dengan fungsi ataupun kedepannya akan kita fungsikan pendopo ini ke situ. Di samping itu kita juga kemarin di tanggal 7 malam 8 ya, hari Senin malam Selasa kita sudah mendatangkan dari berbagai unsur, dari Pak Kapolsek Wiradesa, terus dari Bapak Kelurahan maupun desa, serta tokoh agama yang ada, dan saudara kita, sahabat kita dari Paguyuban Pedagang Batik IBC. Itu alhamdulillah semua hadir dan memberikan doa restu keterkaitan dengan kemajuan nanti Lira Cafe, baik yang di depan maupun terutama di pendopo Lira Cafe ini. Adapun nanti keterkaitan dengan itu semua, pengamannya pula juga kita akan memberikan setan kuliner dari hasil workshop ataupun pelatihan yang akan kedepannya kita adakan bekerja sama dengan Departemen Dinas UMKM. Dalam hal ini akan kita jadikan display hasil kuliner maupun UMKM ada di daerah-daerah akan kita tarik dan akan kita displaykan di sini, sehingga setidaknya di samping posisi dari nilai kuliner kita ada, nilai pemberdayaan UMKM kita juga ada, terus destinasi wisata diantaranya keterangan kemarin dari Bapak yang mewakili dari Biro maupun PO mengatakan bahwa kebanyakan rombongan dari ziarah baik dari arah timur ke barat ataupun dari arah barat ke timur, beliau banyak menghubungi beliau untuk mencarikan warung ataupun resto yang di situ ada rest
oleh-oleh ya. Karena apa, di Pekalongan itu ada destinasi nilai sejarah ataupun destinasi wisata plus religi, yaitu ada di Makam Sapuro. Biasanya sebelum ke Sapuro baik dari arah barat ke timur atau timur barat banyak yang menghukum beliau, sehingga di saat posisi ini pendopo Lira Cafe and Resto yang ada di posisi IBC itu merupakan salah satu tempat yang luar biasa yang sudah kita tentunya sudah kita melakukan perkoordinasi ke depannya, insya Allah dengan doa restu para pemangku daerah, dengan doa restu para pejabat di Kabupaten Pemkab, Kecamatan Wirat Desa khususnya, insya Allah akan menjadi lebih maju ke depannya, terutama pendopo dan IBC Wirat Desa Kabupaten Pekalongan ini. Oke, berarti untuk Cafe Lira ini emang dikonsepkan bisa mencakup semuanya ya Pak ya, dari tempat peristirahatan, terus kemudian wisata, oleh-oleh seperti itu ada semua gitu ya Pak ya, karena emang posisinya itu sangat strategis ya, berada di tengah-tengah, dan ini sangat potensial sekali didatangi oleh para wisatawan yang hadir ke Pekalongan begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita beralih ke Pak Hadi. Ini Pak selaku pedagang dari batik ya Pak ya ini. Mungkin saya boleh dong Pak bertanya, dari sisi batiknya sendiri apakah juga terdampak nih Pak ketika dari kulinerannya itu tuh ramai pengunjung juga, atau bagaimana nih selama Bapak Hadi berjualan di IBC Center, boleh diceritakan? Baik, terima kasih. Sedikit kita akan bercerita ya. Sebenarnya konsep pertama IBC didirikan memang untuk wisata batik. Jadi memang konsep awalnya itu kita lihat sendiri ya, bangunannya luar biasa Pak ya. Ya, dan sangat memadai, fasilitas komplit, dan ketika beberapa tahun terakhir kita tahu semua ya, kondisi yang nggak pasti, mulai dari pandemi dan lain sebagainya, mungkin dimanapun terjadi penurunan pembelian, terutama di sektor batik. Di IBC pun kita tidak menampik ya, tidak menafikan seperti itu, tapi bagaimanapun caranya, kita sebagai perajin pedagang batik, gimana untuk bisa terus eksis, tetap berjualan, tetap semangat. Makanya ketika ada Lira Cafe di depan, kita menyambut positif dengan sangat baik, karena kita berharap bahwa itu akan menjadi semacam pintu awal kembali untuk meremehkannya IBC secara umum, sehingga apa? Sehingga pedagang juga tahu bahwa mereka yang berkunjung di kafe, ternyata di sini juga masih ada pedagang batik yang masih bertahan. Dan alhamdulillah respon dari pengunjung kafe yang mampir ke toko, ke pemilik tenan atau ke kios lumayan bagus gitu Mbak. Oke, berarti dari sisi kuliner ini tentu saja sangat berdampak ya Pak ya untuk jumlah pengunjung itu, karena emang dari pintu awal begitu pengunjung mungkin bisa tertarik dengan kulinerannya, kemudian mampir beli batik begitu ya Pak ya. Ya, ini kita harapkan semacam sebagai apa ya, kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi simbiosis mutualisme gitu ya, saling menguntungkan. Betul. Jadi benernya siapapun yang mau bekerja sama dengan kita, silakan ya, silakan. Kita dengan tangan terbuka biasa sangat menyambut dengan baik, asalkan salah satu apa ya, kita sebagaimana tadi yang disebut oleh Bapak Noh, ada nilai-nilai UMKM yang dinaikkan, yang diangkat. Nah, kita sebagai salah satu pelaku UMKM tentu berharap hal yang seperti itu Mbak. Oke, kalau Bapak Hadi sendiri berarti ini sudah berjualan berapa lama Pak di IBC ini Pak? Kalau saya pribadi dari awal sih kayaknya Pak. Oh, dari awal ya? Dari awal berdiri IBC kita udah di sini, kurang lebih tahun 2011 kayaknya ya. Oke, 2011. Sampai sekarang kita bertahan ya, alhamdulillah rezeki nggak kemana-mana. Oke, tapi awal-awal IBC ini kan emang dikhususkan untuk batik ya Pak ya, tapi apakah dari awal pembangunan itu juga sudah ada kulineran seperti Lira Cafe ini Pak? Kalau kuliner kita ada ya, tapi tidak terfokus ke semacam Lira Cafe, paling cuma warung-warung biasa, yang itu
ada beberapa macam menu, itu memang sudah ada memang di belakang ya, di belakang udah lumayan banyak dan itu sudah memadai buat pengunjung yang pengen berkuliner atau dari karyawan yang pengen makan siang di toko sudah ada sih Pak gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Hadi. Ini semakin banyak hal yang pengen saya ulik nih dari ketiga narasumber kita pada hari ini ya pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Oke, baik pemirsa, kembali lagi dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Kali ini kita akan melanjutkan obrolan seru kita ya. Kita akan memulai lagi nih dari Pak Adi ini ya. Pak Adi yang tadi berawal mula dari yang suka ngopi, terus kemudian berinovasi untuk membuka Lira Cafe di sini ya. Nah itu Pak, kalau boleh tahu ini sebagai seorang CEO dari PT Join Jaya Group, bisa ceritakan nggak Pak, bagaimana awal mula berdirinya perusahaan konsultan ini dan apa sih visi misinya? Oke Mbak, ini hal baru, tapi kebalik. Hal lama tapi bisa kita perbaharui dan hal baru bisa kita kembali ya. Jadi sebenarnya PT The Join Jaya Group itu penuh arti sebenarnya. Nah, salah satunya untuk saya sendiri sebagai pemilik dan pendiri dari perusahaan yang unsurnya sebenarnya adalah F&B tadinya Pak. Nah, awal. Akhirnya dengan berjalannya waktu, dulu sebenarnya bukan bisa dikatakan yang terkenal saat ini Pak. PT The Join Jaya Group itu Itu padahal sebenarnya anak cabang dari badan induk kita. Badan induk kita adalah Manajemen Bisnis Jaringan Profesional Indonesia. Nah itu sendiri lebih ke fokus unsur ke entrepreneur Bapak. Jadi nek bahasa Pekalongannya gitu, jenengan meh usaha apa saja, monggo kita bantu. Ya kan? Dengan berjalannya waktu teknologi, apalagi ini banyak-banyak Gen Z ya kan. Nah, kita bisa memanfaatkan. Nah, munculnya Sristo capek sendiri, Mbak. Akhirnya saya harus butuh 1 orang, 2 orang, 3 orang tenaga ahli yang menurut saya alhamdulillah Allah kasih diparingi kok rada cerdas terus Ibu. Wah, gini kok bisa, Mas. Ah, gini kok bisa. Ya. Nah, walaupun saya CEO naik gendeng turun gendeng, noto boto wis. Wah, nek iki semisal tak draftkan adanya properti jalan-jalan. Oke. Saya juga ada anak cabang selain PT The Join Jaya Group itu properti group. Ya. Terus keterkaitan ya ini tidak hanya tidak hanya bergerak di bidang ininya F&B-nya aja. Tetapi bergulirnya di situ kadang orang, Mas, aku pengen usaha Mas, aku pengen dodol bakso, tapi kok modalnya entek. Langsung nih, pikirnya ulik pisan. Nah, Pekalongan ulik ya, nah, pinter ngulik pisan. Wah, tak buka wae lah, simpan pinjam anggota daerah. Nah, koperasi, karena dulu salah satu ya tertulis sih, tapi tidak di paralel pertama. Itu dari mbah saya sendiri, Kiai Besar Komarudin. Nek dulu jagalan, sekarang Gregon. Itu adalah pendiri Kospin Jasa. Database sistem aku punya. Ya di situ maksudnya caranya ya, maksudnya sistemnya tuh oh ini kok jadi besar. Dulu yang saya tahu cerita nyewa ruko kecil Kospin itu. Lah anggotanya cuma orang 5, jenengan berapa ribu Mas? Kumpul ke jadi 1,
dipinjamkan ke orang itu nanti ini terus muter. Nah, termasuk almarhum Pak Seki June, kurang lebih. Itu kita ada juga. Nah tadi yang saya bilang, alhamdulillah dengan teknologi yang adanya digital marketing, online maupun offline, tak buat juga satu badan induk di situ The Joint Jaya Group itu yaitu muncul The Jointainment. Nah karena apa? Balik lagi, kalau kita ya tetap sih masih brosur, kita masih main, ini masih main. Tapi kalau kita hanya mengandalkan itu yang saya ini untuk saat ini kalah, Mbak. Gitu. Mau nggak mau saya harus ini. Tapi saya hanya tahu basic tapi nggak tahu ruang lingkup ininya. Akhirnya harus saya punya staf ahli sambil. Jadi, saya ngarani mengulik ngono. Goblok tapi pinter. Ya kan? Lah ono bocah pinter tak lus-lus ayo nang melu nang. Jenengan pinter gawe omah. Ayo. Tak lus-lus neh, Mas. Wah, masakane jos pisan. Wah, baristane juga oke gitu kan. Ayo ikut saya. Ada lagi tadi. Wah, ini bocah pinter gitu hitungannya ya. Pola keuangannya dia ini. Baik. Karena dari itu, dari MBJPI, manajemen jaringan profesional, manajemen bisnis jaringan profesional itu sendiri keterkaitan semua sebenarnya. Kalau di root ya, masuk semua. Tapi karena saya otodidak self entrepreneur se-Indonesia adalah Chef Bramantio ya saya. Chef yang belakangnya ada entertainmentnya cuma saya. Kalau yang lain ada chef apa? Selebritis ya. Nah, itu Kang Juna. Nah, terus ada yang lain nah ini. Nah, dari situ dari 3 hal, sandang, pangan dan papan, itu melingkup juga. Ya. Sandangi kita ada ZZ Fashion. Ya, insya Allah nanti kita juga berkolaborasi dengan Lira. Sebenarnya Lira ini sebutan cantik dari istrinya Pak Agam. Makanya di situ logonya itu 100 itu apa ya? Beliau kepingin dengan umur 100 beliau ingin mempunyai ibadah full ya, menuju 100 tahunnya itu benar-benar wes cuma jalur langit Pak judulnya. Insya Allah, Masya Allah. Baru kali ini saya kagum, saya punya owner ya. Saya jatuh ya, pasing-pasin beliau ini. Nah, di sini 2010 Mbak, saya itu dulu pernah sempat jadi orang PLN Pak Adi. Nah, jadi kenapa kok keterkaitan dengan adanya properti pun ya karena biasa bongkar pasang instalasi. Nek Pak Hadi atau istri jenengan lagi kok jare bos kok pengen tukang po bos ini. Bodoh amat. Semua tak garap dhewe, Pak. Ya kan? Nah, itu salah satunya seperti itu. 2007 saya lepas dari adanya pembukaan cabang Gumawang PLN, itu saya akhirnya dicomot. Isi sekolah enak-enak langsung dicomot, suruh kerja, ya masuk di situ. 2008 akhir ya kalau nggak salah saya keluar, akhirnya saya berkecimpung di F&B. Itu. Kok ternyata dari sandang pangan ini karena saya itu orang nggak punya. Besok harus makan apa dan harus bagaimana anak saya, istri saya harus kenyang. Mosok meh nunggu wong seminggu tumbas, nyumbun sewu Pak, tumbas batik. Ayo, ya dah. Apa tiap hari atau sebanyak-banyak, emang sebulan sekali orang mau bangun rumah kan enggak? Sandang, pangan, papan, tetep pangan. Bangun tidur, aku kalau nggak makan kayaknya nanti nggak bisa tidur. Nah, dari situ saya lebih condong ke F&B. Nah keterkaitan dari UMKM,
Ya Allah ya Rob, kaulo matur nembah nuwun, saya masih seperti ini bisa ya. Walaupun orang nggak punya, nyoba usaha, tapi kok nyawang pada jualan. Wah ini modalnya birang-birangan, tapi kok nggak rame. Gimana ini caranya kan gitu. Saya nembusi. Salah satu orang petinggi lah gitu ya, ngobrol, Bapak gimana kalau seandainya UMKM ada manajemen ada ini. Adalah, ngepasin saya lagi sibuk saat itu. Kalau nggak sibuk saya di kementerian, Mbak. Waduh, ngapunten. Perihal UMKM, sistematik konseptik kita itu ada. Makanya salah satu Lira Cafe tidak hanya menjual makanan dan minuman. Bukan berarti saya hanya membesarkan Lira Cafe di sini. Rencana owner action plan-nya bisa untuk ke kanan dan ke kiri. Maksudnya ke timur dan ke barat. Lira Cafe tidak hanya di Pekalongan saja, insya Allah akan ada di Surabaya, ada di Semarang, insya Allah ada di Jakarta. Rencana seperti itu kurang lebih. Makanya dari 2010 saya nobatkan, akhirnya di angka 2023 maaf ya, 2023 stuck, istirahat karena ya tadi stabilitas ya. Akhirnya masa sih boro-boro mikirin gawe usaha, tapi saya nggak berhenti di situ. Saya buka franchise yang alhamdulillah kita sudah halalkan 2 dari perusahaan. Salah satunya yang untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang kepingin punya kerjaan tapi tidak punya modal ya. Wis ngeten mawon, jenengan wonten duit pinten tak damel ke gerobak, tak ajari bicarane, nanti jenengan konten-konten gitu-gitu, saya bilang gitu, nanti rencang kula mriki ada. Sampai segitunya, Bu. Untuk peningkatan UMKM. Jadi saya tidak ingin ngomong tok, tapi lah ini loh. Ya, makanya alhamdulillah sampai di 2025 ini berarti PT The Join Jaya Group insya Allah akan jaya, Pak. Akan tambah sukses. Insya Allah September kita ada ulang tahun Bapak. Nah, ini nanti muka-muka tak bikin event, siap-siap ini IBC tak kon ngecat mana. Ya, saya kok dilihatin video sing kayak gitu kok menangis ya Allah ya Rob ya. Aku pengen umbul-umbule IBC Lira Cafe bersama berkolaborasi. Ngeten mawon. Oke, berarti awal mula PT The Join Jaya Group ini emang tujuannya untuk membantu ya Pak ya. Betul. Bagi para pengusaha-pengusaha yang mungkin masih pengen mengembangkan usahanya. Betul. Begitu ya. Dengan nol modal, Mbak. Dengan nol modal. Oke, luar biasa sekali. Saya sendiri nol modal. Cuma gara-gara ngopi jadi begini ya. Aku untuk duit, Mbak. Oke. Betul. Berarti kan aku orang duit modal. Aku dikasih, aku nunggu Pak Pak Mondofar, nunggu Pak Hadi, yang lain nih Pak Ali ya. Semoga Mas buka keris tuh Mas. Alhamdulillah. Iya. Oke, alhamdulillah dapat kepercayaannya ya Pak ya. Oke, kita beralih ke Pak Nuh ini ya. Kalau misalkan Pak Nuh sendiri, peran-peran apa nih Pak yang biasanya dijalankan oleh Pak Nuh di dalam bidang F&B mungkin ya khususnya? Oh iya. Keterkaitan pribadi jauh sebelum bergabung di PT Join Jaya Group, karena PT ini adalah termasuk di saya adalah termasuk baru, Mbak ya. Kita direkrut oleh beliau Pak Presdir ya, karena katanya memiliki potensi yang bagus lah. Yes. Sambil berjuang bersama, karena kita tahu PT Join Jaya. Join itu ya bekerja sama. Kalau bisa bekerja sama, saling menopang, saling selaras, berkolaborasi bareng, insya Allah jaya. Jadi pas ya, Join Jaya. Jaya berarti ngegrup, ngumpul, ya rezekine ngumpul, keberkahannya ngumpul, tidak hanya untuk pribadi kita, tapi insya Allah ke keturunan kita, anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Itu ya. Keterkaitan pribadi di PT Join Jaya Group adalah sebagai divisi SDM ya. Jadi anak-anak yang kita rekrut keterkaitan ini adalah
gelar pertama pecah telur ya di Lira Cafe ini, dan insya Allah dari pengembangan ini ya kita sudah siapkan tenaga yang profesional dari anak-anak kita, karyawan-karyawan dan staf kita melalui head kita yang dengan dedikasi dan spesifikasi yang tepat yang kita butuhkan. Kemarin sudah kita interview dan sudah kita terjunkan ke lapangan, alhamdulillah mendapatkan respon yang luar biasa. Dan kedepannya untuk Lira keterkaitan posisi baik yang ada di pendopo ataupun yang ada di luar pendopo, nanti role tugasnya akan kita atur, dan insya Allah akan semakin solid dan mendapat respon positif dari masyarakat. Sehingga keterkaitan kesinambungan antara, karena karyawan kita tidak hanya satu kemampuan, rata-rata mereka multi talented ya, sehingga di satu posisi dia bisa membantu temannya di posisi yang lain. Alhamdulillah kita diberi keahlian atau kualitas daripada karyawan yang kita rekrut ini luar biasa Mbak ya, sehingga kita sangat terbantu dan merasa tidak keteter istilahnya ya. Ketika kita ada keperluan yang mendadak, ya udah include tak backup saya Pak, ya udah. Tetapi memang betul-betul di backup dengan penuh tanggung jawab. Karena inilah bentuk spesifikasi kita di saat kita membuka lowongan kerja yang nilai kita butuhkan, yang kita terima, seperti itu. Oke, berarti pada intinya adalah teamwork ya Pak ya, atau kerja sama tim gitu ya, saling bahu membahu. Oke, terima kasih banyak Pak Nuh. Karena pemirsa ya, setelah ini kita akan membahas di seputar tentang pedagang batiknya ya, karena ini kita akan mengobrol melanjutkan dengan Pak Hadi ya nantinya. Maka dari itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Batik TV, di Expose lebih dekat, lebih santai. Oke, kembali lagi dalam Expose lebih dekat, lebih santai. Kali ini kita akan lanjut ngobrol dengan Pak Hadi ya, selaku perwakilan dari paguyuban para pedagang batik di IBC ini ya. Mungkin ini kalau saya boleh tahu Pak Hadi, pertama ya, apa sih kesan atau mungkin bagaimana respon Pak Hadi terkait dengan datangnya dari teman-teman PT The Join Jaya Group ini ya, sorry ya pemirsa. Oke, bagaimana tanggapan dari Pak Hadi dengan adanya teman-teman yang datang ke sini Pak? Baik, saya melihat dan menangkap aura dari Pak Hadi dan Pak Nuh itu luar biasa ya. Ini mencerahkan kayaknya ini ya. Baik, saya kira ini kita prinsipnya kita siap menerima kerjasama dari pihak manapun Pak. Yang penting dengan nilai-nilai yang positif ya, membawa aura positif, kita tetap bisa mengadakan kegiatan di sini. Dan dampaknya nanti kita berharap akan berdampak secara langsung terhadap perkembangan batik yang ada di IBC terutama. Jadi kerjasama seperti apa, karena kita lihat bahwa banyak juga event-event kegiatan yang ada di lingkungan kita. Kayak mungkin bulan depan, 2 bulan ke depan itu ada komunitas CB, itu juga ada mengadakan kegiatan di sini dan itu sudah clear, sudah positif kayaknya ya, itu sudah dihandle sama teman-teman. Dan kalau sebelumnya sering juga ada kegiatan-kegiatan seperti komunitas motor ninja dan lain sebagainya. Kemudian ada lomba-lomba burung, terus ada dulu itu pernah ada lomba truk apa namanya, truk oleng atau apa ya, itu kemarin smart booming itu ya, itu pernah 2 hari 2 malam di sini. Itu kita siap menerima, asalkan ya tadi sarannya tetap jaga keamanan dan kita bisa saling menguntungkan.
Karena apa? Karena dengan keterlibatan mereka di sini, otomatis mereka paling enggak membawa nama kita ketika mereka sudah keluar dari sini. Mereka ke sini anggotanya satu keluarga. Jadi kalau yang bapak-bapak aktif di kegiatannya, yang ibu-ibu keliling belanja, itu kan, itu yang kita harapkan dan itu yang memang yang terjadi selama ini. Jadi gitu. Oke, baik. Kemudian Pak Hadi, ini kan selaku pedagang batik yang mungkin sudah sangat lama ya Pak ya di IBC ini, Salah Bu. satu. Iya, salah satu perwakilan dari pedagang batik yang mungkin sudah lama di sini ya. Boleh dong Pak diceritakan bagaimana dinamikanya berdagang di IBC ini, dan ini kalau misalkan mungkin mohon maaf dilihat kan mungkin sekarang agak lebih sepi seperti itu ya Pak ya. Nah itu mulai kapan dan sekarang itu sudah ada berapa pedagang batik yang mungkin masih bertahan bersama Pak Hadi yang masih jualan di sini Pak? Iya. Baik, saya kira dinamika penurunan bisnis atau yang lainnya enggak cuma di pedagang batik ya. Yang semua sektor saya kira itu karena mungkin pengaruh dari perekonomian secara global. Juga untuk saat ini mungkin karena memang daya beli masyarakat yang turun. Saya melihatnya juga enggak di offline saja seperti kita ya, di online pun juga naik turun saya kira. Dan kalau untuk IBC sendiri kita melihat nih ya, kita melihat dan meraba, jadi kita enggak bisa memastikan itu semenjak adanya tol ya, tol Trans Jawa itu jujur saja bagi kita itu pengaruh awal dari situ. Karena apa? Karena kita sebenarnya punya tempat yang bagus strategis di Pantura. Yang Pantura sebelum ada tol adalah jalan nasional yang itu menghubungkan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi mereka itu adalah konsumen kita karena kita tempatnya strategis. Mereka tahu kita di Pekalongan itu ada ikon pusat perbelanjaan batik yang baru yang namanya JBC. Mereka penasaran, mereka akhirnya masuk. Dan mereka berulang-ulang. Jadi setiap mereka ada acara ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah, dari arah barat, dari timur tuh mereka pasti sering mampir ke sini. Jadi mereka tahu dinamikanya IBC, tahu. Perkembangannya tahu, dari tahun ke tahun mereka tahu otomatis. Nah, ketika ada tol ya berkurang lah. Karena mungkin kebanyakan mereka juga ada yang lewat dari tol ya. Kemudian yang kedua, ini yang jadi masalah kita besar kita ya, kemarin ada semacam pandemi ya. Pandemi sangat berpengaruh Mas, Mbak ya. Sangat berpengaruh. Dan kita sebagaimana instruksi dari pemerintah daerah, kabupaten, kita sempat tutup 4 bulan. Karena memang ada instruksi bahwa pusat keramaian ya, itu tutup. Kita tuh beneran itu, karena kita patuh sama instruksi dari pemerintah. 4 bulan akhirnya kita buka lagi, yang buka, yang tidak ya tidak. Yang terus yang melanjutkan, yang istirahat ya istirahat. Jadi begitu. Jadi kita terus yang ketiga ini yang lagi booming yang beberapa tahun terakhir karena adanya jual beli online. Jadi kalau menurut saya kita tidak menyalahkan yang seperti itu. Idealnya adalah kita mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan sistem jual beli barang yang sekarang tidak harus konvensional lagi, tetapi harus online. Idealnya kita punya toko fisik konvensional dan kita juga ada yang online. Itu idealnya seperti itu. Dan itu kita banyak, teman-teman banyak juga. Tapi tergantung apa ya. Kalau kita melihat itu kita tidak lepas dari unsur atau salah satu faktor yang utama yaitu rezeki Pak. Ya, rezeki nggak kemana. Kalau kita mungkin waktu itu dikasih takaran rezeki kita seperti ini ya mungkin kita harus bersabar ya. Jadi bersabar. Jadi itu Pak dinamikanya dan sekarang alhamdulillah teman-teman masih semangat untuk buka di BC. Ada beberapa puluh orang yang itu misalkan buka semuanya karena memang karena kondisi pasar tidak menentu, ada beberapa yang memang buka 1 minggu 3 atau 4 hari ada, tapi mereka memiliki, jadi mereka nggak nyewa. Tapi dan teman-teman yang bertahan di sini adalah pemilik kios asli, gitu. Nah ini makanya kita minta dukungan dari pihak terkait, dari dinas terkait atau dari teman-teman dari Mas Ade atau Mas Nuh untuk bisa berkolaborasi bersama untuk memajukan IBC biar banyak pengunjung lagi yang datang ke sini bahwa ini loh IBC itu masih ada, masih bisa untuk didatangi dan barangnya juga masih komplit itu. Masih Mbak Linda. Oke, baik, berarti untuk perubahan dinamika itu terpengaruh pertama dari tol itu ya tadi Pak ya, pembukaan jalan tol, kemudian adanya COVID, betul, dan juga dan juga kemudian
peralihan ya Pak dari konvensional ke online gitu ya Pak ya. Oke, jadi orang-orang lebih milih untuk belanja online daripada secara langsung gitu ya. Oke, nah kemudian untuk penjual yang masih bertahan di sini itu Pak, tadi belum terjawab itu Pak. Penjual batik yang mungkin masih bertahan di IBC ini kira-kira masih ada berapa pedagang? Kira-kira kalau kita buka semua ya, itu kira-kira kurang lebih 30-an. 30-an orang. 30 kios itu udah masih, itu dari beberapa ratus, betul. Dari 300 pedagang masih bertahan hanya sekitar 30-an. 30-an. Ya. Itu sebenarnya berkurangnya batik itu, pedagang batik itu tidak cuma karena masalah tol, masalah pandemi. Itu dari awal pun juga sudah ada dinamika yang seperti itu. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin karena kurang sabar ya. Kurang sabar bisa, kurang istiqomah bisa. Gitu Pak, kita nggak bisa menilai masing-masing gitu ya. Banyak faktor saya kira. Betul. Oke, tapi Bapak harapannya apa nih Pak ke depannya untuk International Batik Center ke depannya? IBC dibangun dari awal dengan konsep wisata batik. Jadi kita tahu bahwa batik itu warisan budaya nasional dan kita tetap mempertahankan bahwa pusat batik itu ya Pekalongan gitu kan. Nah itu yang kita unggulkan yang pertama kali. Dan kita masih punya tempat bahwa di Pekalongan ada tempat yang namanya IBC. Gitu. Yang kedua adalah UMKM seperti kita, seperti kami pedagang batik itu memang harus yang salah satu yang harus didukung oleh pihak terkait. Jadi kita perlu support. Karena apa? Karena kita tidak mungkin kita untuk berdiri sendiri ya. Untuk jalan sendiri kita butuh dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Dan yang ketiga adalah bahwa kita perlu menjalin kerjasama seperti dengan Mas Adi atau Mas Nuh untuk bisa gimana supaya IBC terutama ya bisa masih eksis dan berkembang untuk lebih maju ke depannya gitu. Itu Mbak Linda, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hadi. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Hadi juga terrealisasikan ya Pak ya. Semoga amin. IBC ini bisa segera ramai ya pemirsa ya. Oke, nah setelah itu saya kepengen tahu nih dari Pak Hadi apa harapannya untuk IBC ini sendiri Pak. Oke, untuk harapan saya secara pribadi maupun mewakili perusahaan, kayaknya aku sih oke. Saya bilang ada chemistry Pak. Lihat IBC itu makanya dari 2012 awal rame bola balik. Nah, tapi yang memang bikin oke ya, istilah yang bikin aku tertarik tadi kopi Acehnya si Lira itu tadi awalnya gitu kan. Setelah itu saya lihat, nah ternyata batik kok luwih apik Pak. Maksudnya coraknya terus ini, makanya saya berharap ke depanipun memang akan menjadi destinasi fashion yang seperti Pak Hadi tadi ngobrol. Dulu itu namanya BBD. Badan Perwakilan Duta. Wah tak gaski. Insya Allah harapan saya wis ono bahasa duta mewakili internasional loh. Ya. Nah itu makanya saya berharap kolaborasi antara paguyuban pedagang batik IBC dengan PT kita The Joint Jaya Group ini akan memunculkan harapan-harapan yang sama, ramai bersama, senang bareng, barokah bareng. Insya Allah ngeten. Itu aja sih, nggak muluk-muluk saya. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Adi. Kemudian yang terakhir ini Pak Nuh, boleh berikan harapannya? Oke, terima kasih. Yang terpenting mari kita berkolaborasi bersama, memajukan bersama Lera Pendopo Cafe and Resto maju, Batik IBC maju, PT Joint Jaya Group juga maju. Dengan kolaborasi bersama, dengan bekerja sama, saling sinergi. Tadi disampaikan oleh beliau Pak Haji, terkaitan ini ada bentuk simbiosis mutualismenya. Dengan konsep itu ibarat paguyuban pedagang batik sebagai orang tua kita dan kita berdiri di atas wilayah IBC, tentunya kita ada uluk salam pada pengurus paguyuban tanpa mengurangi rasa hormat. Tentunya kita mengajak ayo
bersama-sama bergandeng tangan kita berkolaborasi dari data tadi sekian menjadi saat ini sekian kaya apa Mbak. Itulah mungkin dari ini semua marilah kita ambil hikmah, kita ciptakan terobosan-terobosan baru keterkaitan untuk kebangkitan para pedagang batik yang khususnya ada di IBC dengan terobosan-terobosan yang insya Allah akan kita step by stepnya akan kita rintis bersama dengan pemikiran tim kita di dalam PT Join Jaya Group serta berkolaborasi dengan pendopo Lira Cafe, tentunya dengan harapan semakin maju, hidup lagi, perekonomian, pengembangan UMKM juga bangkit lagi, sentralisasi di IBC Wiradesa Pekalongan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Nu. Kemudian kita kembali lagi ke Pak Adi. Mungkin nih belum disepil kepada pemirsa yang ada di rumah Pak Adi, ini terkait reopening tadi Pak. Kalau boleh tahu reopeningnya itu tadi akan dibuka tanggal berapa nih? Biar teman-teman yang ada di rumah hadir nih ke sini. Waduh, penasaran aja ya. Ini kita dikisi-kisi sama Pak Hadi nih. Bintang cepet gitu ceritanya. Insya Allah saya cuma hanya bermohon meminta melu-melu dongaknya Pak. Karena insya Allah kita akan datangkan beberapa orang-orang yang cukup familiar untuk di segi strategi bisnisnya, terus juga dengan instansinya ya, dengan logonya juga. Beliau akan berusaha untuk mensupport adanya anak kesayangannya lagi ngembangin sayap ini ceritanya. Lah ngepasti ya semoga kok di sini saya dapat temen, dapat sedulur ya, Pak Adi dan semua paguyuban. Mosok gede kok Bandung we terus gede kok Jogja terus Pekalongan mau gede kok nang. Siap dan saya bilang gitu. Nah, itu insya Allah ini masa saya bilang masih dalam tahap renov Mbak. Jadi saya nggak mau beliau datang orang-orang yang khususon buat saya untuk datang. Waduh kipiye ya nih. Jadi aku nanti langsung aja ke Batik TV lagi, Mbak. Ini kayaknya 2, 3 atau 1 minggu ke depan sudah persiapan nih untuk reopening kita nih. Karena insya Allah Baringono ini sedulur lanang yang dari Bantul ya. Itu tak kasih bocoran sedikit aja wes ya. Yang akan ikut meramaikan beliau adalah orang seniman juga. Namanya Ustadz Habib. Beliau Ustadz Habib itu ketua Pagayuban Sholawat Sunan Kalijogo. Kalau ada ini 76 Jarum itu ternyata masih sedulur Mbak. Nah, itu dia sangat ini suka batik ceritanya. Nah, kita mau kolaborasi, mau ngeramein ini bergelap benono. Pak Adi bilang itu nanti di sini tuh biasa ada mercondus. Nah, itu nanti tak adain itu enggak usah nunggu 17 Agustus tahun baru, enggak usah setiap hari. Nggih, ben rame tenan wis. Wong Pekalongan gitu sih. Insya Allah kita ngambil di angka kalau memang ini selesai cepat, tukangnya tak angel men ya. Jadi kalau enggak awal bulan, karena kita memang dari mulai ini bulan dari Juli rencana ini mau nanti Agustus kita event 17 Agustus karena beliau akan datang tanpa titik-titik ya, muncul ya, khususon buat anak lanang terus Masya Allah. Itu satu. Kedua, kita di September akan mengadakan ke-15 tahun MBCI. Insya Allah. Nggih. Nah, ini sing kamera wis senyum semua, alhamdulillah, jawabku tambah nih. Paling itu awal Agustus lah mentok ya. Kalau ternyata mak bedunduk, hilale teko di pertengahan
Nah, tanggal 20 atau apa kita sudah reopening. Aku pingin owner saya tersenyum lepas. Saya juga kepingin sedulur-sedulur enggal mugi-mugi dados sak terusé nggih. Dados silaturahim terus ini anggota paguyuban ini sendiri sudah mulai ikutan cerah ya. Dari kecerahan itu tadi ada satu hadis ya Pak, napa Pak hadisnya Pak? Nyenangke tiyang mung senyum tok ya Allah alhamdulillah malaikatku teko wajo malaikat baya kelar pisan gasik bisa membantu. Insyaallah di Agustus insyaallah awal ya. Nanti dilanjut di tanggal 14 Agustusnya. Itu dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Adi. Berarti pemirsa yang ada di rumah siap ya untuk datang ke IBC meramaikan yang insya Allah tanggalnya masih dirahasiakan, tapi perkiraannya di bulan Agustus nanti ya. Acaranya banyak Mbak. Acaranya banyak banget, oke. Ada nanti modeling, itu duta, modeling duta batik kita adakan. Terus demo masak dari chef-chef terkenal dari seantero Indonesia kita akan datangkan. Barista juga, jelasnya karena beliau juga salah satu barista terkenal loh, owner kita dari Aceh ya. Itu kita adain juga yang tadi. Biar rame sekalian UMKM-nya tak jeblukin di sini Pak. Oke, tumplek-plek gitu ya Pak, tumplek-plek di sini. Oke. Ya bupati ini sing nang kene, sing nang kono kan. Apunten Bu nggih, apunten. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Adi, Pak Nu, Pak Hadi yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini ya. Semoga apa yang sudah diharapkan tadi terkabul, IBC makin ramai lagi ya dengan adanya berbagai inovasi-inovasi yang akan mulai dimunculkan. Dan jangan lupa juga pemirsa yang ada di rumah nih, mulai meramaikan ya di IBC ini. Mampir, jangan lupa mampir ke Lira Cafe and Resto juga, jajan-jajan. Menunya juga banyak ya Pak, disediakan makanan dan minuman ya. Oke, untuk lebih lanjutnya mungkin ada sosial medianya Pak nanti? Komplit Mbak. Oke, komplit ada sosial medianya. Jadi jangan khawatir ya untuk mau ngepoin dulu sebelum datang boleh banget. Nah itu dia untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya ya. Senang bisa bertemu. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Amin. Dan itu pemirsa jangan lupa untuk ikuti terus episode selanjutnya dari Expos. Dan terima kasih sudah menyaksikan episode pada kali ini. Saya Linda Ramanita dari Expos, lebih dekat, lebih santai.